Kembali lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita masih lanjutkan sesi tanya jawab. Di samping saya sudah ada salah seorang jemaah lagi. Silakan Ibu diperkenalkan diri dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatmi dari Liwinangung Tapos. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagi pemegang perusahaan tentu banyak yang harus ditunaikan, misalkan untuk menggaji para karyawannya, untuk memperluas jaringan usahanya, ini butuh tambahan dana yang luar biasa, otomatis harus berpikir keras meraih dana sebesar-besarnya. Bisakah dalam kondisi ini ia bisa berbuat juhud tanpa merugikan dan mengurangi usaha perusahaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi punya usaha harus mencari dana modal untuk mengembangkan usahanya, Iya, tapi betul. bagaimana caranya agar bisa zuhud juga ya. Iya, betul. Baik, silahkan langsung saja kami persilakan kepada Kiai Asrarun Niam untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Mengembangkan usaha untuk kepentingan kemaslahatan usaha dan kemaslahatan pekerjanya, apakah bertentangan dengan sifat zuhud? Singkatnya begitu. Kita harus tarik kepada tujuan kita hidup. Tujuan hidup di dunia untuk kepentingan akhirat. Artinya seluruh aktivitas dunia ini kita dedikasikan untuk kepentingan akhirat. Sekarang indikasi suksesnya apa? Indikasi kalau yang terkait dengan hubungan kemanusiaan adalah sejauh mana dia mendatangkan manfaat untuk sesama. Begitu dia menjadi pengusaha, memiliki karyawan, karyawan melalui usaha kita bisa hidup dan menghidupi keluarga, berarti mendatangkan manfaat. Menjadi masalah kalau di dalam mengembangkan usahanya, dia kemudian pokoknya harus untung dan keuntungannya untuk kepentingan kekayaan sehingga memperoleh kehormatan diri. Porosnya hanya untuk tujuan dunia. Nah, ini bertentangan dengan sifat zuhud. Tetapi begitu dia usaha, hartanya banyak, untuk kepentingan apa? Ditujukan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, ditujukan untuk kepentingan dengan harta yang kita miliki, kita bisa membeasiswai anak-anak yang fuqara wal masakin, bisa menunaikan aktivitas ibadah yang terkait dengan hablum minallah, kita bisa menunaikan zakat, kita bisa pergi haji, kemudian kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi kewajiban terkait dengan harta. Jadi kewajiban terkait dengan harta itu apa saja? Ada kewajiban kepada Allah, zakat. Itu juga bagian dari kewajiban, bahkan menjadi ruknun min arkanil Islam. Haji, sekalipun dipersyaratkan ada istita'ah, berarti kita diwajibkan untuk ikhtiar menuju istita'ah. Bahwa ketika kita sudah ikhtiar ternyata enggak nyampe, maka kita enggak diwajibkan. Enaknya jadi orang mukmin begitu. Kanan oke, kiri oke. Begitu bangkrut misalnya, ya sudah ini yang terbaik. Tapi enggak boleh terperosok terus meratapi kebangkrutan. Kalau dia meratapi berarti menyalahkan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu kita ikhtiar berhasil karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggak berhasil bisa jadi karena kita belum benar ikhtiarnya. Nah, contoh yang pertama pertanyaan Ibu tadi, begitu diuji punya harta banyak, sibuk dia ngurusin hartanya, enggak sempat ke majelis taklim. Bahkan bisa sholat bolong-bolong. Karena apa? Karena dagangannya laris, saking larisnya azan zuhur, azan asar, azan maghrib masih melayani nasabahnya. Begitu turun, ternyata ada hikmahnya tadi itu. Enaknya jadi orang mukmin, semua hidup kita maknai sebagai ujian. Ujian yang naik, ujian yang punya uang kita syukuri, dengan syukur akan menjadi kebaikan. Ujian yang lagi seret rezeki itu kita sabar,
dengan kesabaran menjadi kebaikan. Baik, terima kasih Prof. Niam yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali. Artinya ketika kita pasrah dan kita yakin akan qadar Allah, disitulah tingkat zuhud ya Prof. Niam ya. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution juga, kemudian juga Ustadz Kasifir yang telah memberikan tausiah di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan hati kita lebih zuhud lagi, lebih meninggalkan segala kepentingan dunia untuk tujuan akhirat kita. Nah pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Dan kami ingatkan kembali pemirsa untuk Anda yang ingin mengetahui informasi seputar dunia Islam dan juga ingin memutar kembali tayangan-tayangan kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa buka portal kami di www.damaiindonesiaku.id ya Mala ya. Iya, dan jangan kemana-mana juga karena saat lagi ada program Dai Muda Pilihanku setelah ini ya. Betul sekali. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Andi Kumala pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir jalsa ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.